Hai YouTube, balik lagi sama gue BJ di sini. Ya, kembali lagi di video gue yang ngebahas tentang beberapa barang pribadi gue atau punya bini gue yang biasa kita pakai untuk menjalani hobi-hobi kita. Sekali lagi gue ngebahas ini purely dari mata seorang pengguna ya. Gue bukan seorang profesional, hanya sebagai seorang pengguna yang kebetulan gue suka terhadap brand tersebut. Jadi kenapa gue nggak ngebahas brand lain atau apa, gue juga tetap suka dengan brand lain, tapi kebetulan yang gue punya ini, jadi gue belum bisa bahas. Kecuali nanti gue udah beli, gue akan bahas di sini. So, yang mau gue bahas sekarang sedikit adalah tentang sepatu yang lu jarang dengar kalau misalnya berkegiatan di alam terbuka. Ya, sepatu di alam terbuka zaman gue dulu mungkin kita kenal ada Karimor, High-Tech, Salewa, itu yang biasa-biasa kita dengar. Nah, ternyata ada sepatu yang biasa mainnya di metropolitan scene atau urban scene, yang biasa bikin sneakers, running shoes, sepatu bola, basket, bahkan baseball sekalipun. Dia mulai branch out ke dunia outdoor. Apa itu? This is Adidas. Ya, Adidas sendiri setahu gue memang starting dari tahun 70-an, tapi baru ada yang namanya Adidas Outdoor tuh waktu gue kuliah, seingat gue ya, 2005 something lah, maybe 2004 sampai 2007. Terus baru lagi mereka launching produk-produknya, baru mulai fokus lagi tahun 2011. Nah, kemarin waktu bini gue mau starting, mulai nyoba-nyoba olahraga outdoor ini, seperti hiking, trail running, dan lain-lainnya, gue lagi nyari perlengkapan kakinya dia, sepatu terutama, paling penting karena itu. Nah, gue ngeliat ini, Adidas T-Rex Free Hiker. Apa itu T-Rex? Nah, ternyata T-Rex adalah sepatu yang didesain khusus untuk outdoor oleh Adidas. Tapi ini hanya salah satu seriesnya ya, T-Rex itu. Ada yang bilang T-Rex itu another brand, ya buat gue sih gue nggak perlu menjelaskan lebih jauh di sini, itu tergantung kalian semua bagaimana menyikapinya. Yang pasti setahu gue ini adalah another seriesnya T-Rex yang khusus untuk outdoor. Ya, nah masih banyak memang sepatu Adidas yang untuk outdoor lainnya. Tapi kenapa gue pilih T-Rex dan khususnya yang Free Hiker ini? Gue bahas sedikit ya, zaman dulu. Nah, ini kan mid cut ya. Mid cut itu jadi sepatu itu kalau outdoor ada low cut, ada mid cut yang which is agak di atas ankle sedikit, sama high cut atau yang biasa kita sebut dengan boot. Nah, biasanya sepatu mid cut itu zaman gue 2003 pertama kali main-main, mulai-mulai jalan-jalan untuk hiking, naik ke atas gunung atau masuk-masuk hutan, gue pakai yang namanya dulu High-Tech. Gue lupa serinya apa, tapi sepatu udah kayak batu. Sepatunya berat, bahannya kaku, keras ya, karena memang didesain untuk mensupport dan melindungi kaki kita, sepatu-sepatu mid cut itu. Nah, untuk T-Rex sendiri menurut gue ini gokil sih. Jadi, dan satu lagi, zaman dulu sepatu outdoor bisa dibilang kurang fashion lah, dari pemilihan warnanya yang kadang-kadang monokron dan monoton ya. Standar dulu either lu hitam atau coklat ya, karena apa? Supaya nggak gampang kotor sih gitu. Nah, ketika gue ngeliat Adidas, kayaknya Adidas mau mencoba untuk ngeblend antara fashion and function gitu. Karena menurut gue sepatu ini fashionable banget sih. Lu pakai di urban scene pun masih enak dilihat orangnya, masih keren gitu. Nah, gue akan mulai bahas sepatu ini karena banyak yang nanya, bahkan bini gue udah sempat nanya, emang ini sepatu gunung ya? Atau ya bisa dibilang bisa dipakai dalam terbuka. Nah, gue akan mencoba mulai menjelaskan dari functionnya dulu ya. Function menurut gue ada dua kriteria lah, yang menurut gue penting untuk ketika lu berkegiatan dalam terbuka dalam memilih sepatu. Pertama adalah outsole-nya. Nah, waktu di awal introduction gue bilang ini pull, ternyata ini namanya lug. Gue lupa, baru ingat sekarang, namanya lux. Nah, luxnya itu biasanya agak-agak panjang ya, agak-agak timbul gitu. Supaya apa? Karena lux ini dia bertujuan untuk menggrip medan yang akan kita pijak gitu. Nah, terkadang kalau di outdoor kita nggak tahu medan kita tuh apa, keras, becek, licin, atau keset ya kan. Nah, lux ini bisa beradaptasi sama semuanya. Biasanya dialah yang membantu kita menjejak gitu, supaya sepatu ini ngegrip. Nah, luxnya itu biasanya dia sampai depan kalau sepatu outdoor. Kenapa? Karena tujuannya
adalah ketika kita berjalan di medan yang memiliki ketinggian yang berbeda, either itu tanjakan atau turunan. Nah, terutama pada saat turunan, sepatu ini akan nge-grip karena biasanya toe duluan atau ujung kaki duluan atau bagian kaki depan duluan lah yang akan menyentuh medannya gitu, yang menapak duluan. Pak, dia akan nge-grip. Nah, itu kenapa lucksnya itu patternnya udah sampai depan. Yang kedua adalah kalau lu pakai sepatu, tujuannya adalah untuk melindungi kaki lu salah satunya. Baik itu dari cuaca termasuk dari kasarnya kondisi medan. Let's say lu jalan di batuan, kalau lu pakai sendal, gue pernah bilang kalau lu pakai sendal kemungkinan besar kaki lu bisa kejedot ya, jari-jarinya jadi bisa cedera, either kuku lu patah atau berdarah. Nah, kalau sepatu gunung atau sepatu outdoor biasanya toe-nya atau toe guard, toe cap, orang nyebutnya macam-macam, tapi ini biasanya molded dan keras. Ya. Ini tujuannya adalah untuk melindungi jari-jari lu nih. Yang kedua adalah di bagian heel. Ada yang bilang ini itu heel counter, ada yang bilang ini heel cap ya. Tapi yang pasti di bagian heel dia harus keras dan molded. Kenapa? Satu, dia akan membantu stabilitas kaki lo. Jadi kaki lo tumitnya akan tegak. Karena kalau misal sepatu itu tumit dia tidak punya heel cap yang keras, kemungkinan ketika berjalan kaki lo masih bisa bergerak-gerak. Satu, yang kedua, heel cap yang keras membantu kaki lo masuk ke dalam sepatu dan ngepas, menahan. Kalau dia nggak pakai yang keras seperti ini, biasanya dia suka ke atas gitu, sehingga nanti ujung kaki lo itu bisa blister atau terluka. Which is seperti kaki gue nih, dua-duanya sekarang udah blisteran. Karena dulu waktu gue pertama awal banget, gue pakai sepatu kayak let's say sepatu tentara waktu itu, yang masih pakai kulit jeruk. Nah itu karena gue berjalan sekitar 9 hari terus menerus dan ujung sepatunya nggak pas, naik turun, itu membuat kaki gue waktu itu cedera, berdarah, blister, dan itu cukup parah sih. Nah, heel cap dengan desain seperti ini selain melindungi kaki lo dari benturan atau antupan batu dan yang lain-lain, ini untuk menjaga stabilitas lo dan supaya kaki lo stabil dan snap, nahan, ya. Terus jadi menurut gue secara kriteria fungsi si sepatu ini sudah memenuhi untuk berkegiatan di alam terbuka. Nextnya, outsole-nya, yang pasti outsole-nya biasanya tebal, ya. Nah, outsole yang dipakai sama Adidas untuk freehiker ini sama, masih pakai Continental standar. Dari dulu Adidas sudah cukup lama bekerja sama Continental ya. Continental kalau lo perlu mau tahu, for your information aja, ini adalah produk dari sama perusahaannya dengan produk ban Continental, nah sama. Jadi Adidas bekerja sama dengan Continental untuk menciptakan atau mendevelop sole sepatunya mereka. Nah, jadi ini sole-nya dari Continental dengan teknologi ya, kalau gua lihat di situ Luxe ini udah didesain untuk adaptive grip. Jadi lu bisa nge-grip di medan apa aja, mau licin, mau keset dan lain-lain. Nah, ternyata kalau gua lihat di bawah, Adidas sudah menyertakan teknologinya dia yang torsion system. Sebenarnya gue nggak tahu sih torsion system ini teknologinya dia atau bukan, tapi banyak banget di sepatu Adidas ini yang pakai torsion system. Itu apa? Jadi torsion system itu adalah supaya membiarkan kaki lu bergerak sesuai dengan alaminya antara bagian belakang dan depan, tumit dan bagian kaki depan. Contoh apa? Kalau gue liatin dari atas ya, kadang-kadang kaki lu kan gini, suka ya, tumitnya di sini, depannya gini. Nah, torsion system itu membuat lo bisa kayak gitu, atau enggak begini. Nah, itulah torsion system, jadi supaya kaki lo lebih nyaman. Itu satu. Yang kedua, gue liat dari midsole-nya, kayaknya udah pakai midsole-nya Adidas yang disebutnya Boost kalau gue nggak salah ya, karena hampir sama sama sepatu gue punya Adidas Pods 3.1, midsole-nya sama kayak gini. Ini kayaknya midsole-nya udah Boost, dan midsole-nya Adidas yang Boost ini enak banget. Ini teknologi lari sih, tau gue ya. Jadi ketika lu korporasikan atau gabungkan antara teknologi outdoor dengan lari, jadi ini sepatu pasti enak banget dipakai di kaki untuk berjalan jauh ataupun lari. Nah, teknologi midsole ini apa sih? Ya standar sih, hampir sama dengan teknologi midsole yang lain. Ini sebenarnya bikin sepatu lu empuk aja, kaki lu empuk. Ya gitu yang gua tahu. Tapi dari Adidas Boost ini, midsole-nya yang ini, yang Adidas Boost, ada sih gue pernah baca kalau gua nggak salah, ibaratnya kayak motor nih ya, kayak motor.
satu jalan 1 liter itu bisa untuk 20 kilo. Nah, Adidas Boost ini bisa menghemat tenaga lo sehingga berjalan di 1 liter itu bisa sampai 25-30 kilo. Nah, kurang lebih itulah. Jadi Adidas Boost ini bisa membantu mengefektifkan tenaga yang lo pakai untuk berjalan. Gitu. Terus yang kedua, yang mulai naik ke atas sedikit, gue lihat sih bahannya tapi masih ini katanya sih namanya Prime Knit ya, untuk bahannya. Nah, Prime Knit itu setahu gue adanya di Adidas yang di atas Prime Knit. Nah, Prime Knit tuh emang enteng dan breathable banget. Problemnya setahu gue Prime Knit ini tidak waterproof. Ya maybe water repellent atau water resistant tapi tidak waterproof. Terus tinggi sepatunya juga yang free hiker ini jatuhnya mid, artinya lu punya ankle support di sini, tapi ankle supportnya sangat fleksibel ya. Dan talinya sayangnya kurang, tidak masih normal, masih menggunakan simpul, belum menggunakan quick lace, atau yang setahu gue itu ada di sepatunya Adidas yang trail running itu pakai boa system yang diputar gitu adjustment. Nah, jadi ini sepatu gimana? Setelah dipakai kemarin berjalan kurang lebih sekitar 5 jam, pulang pergi sekitar 9 jam ya, naik turun. Bini gue sih nggak ngeluh sih, secara dia juga bukan anak yang mencintai jalan-jalan jauh, tapi dia sangat tidak mengeluhkan. Itu satu. Jadi menurut gue sepatu ini sangat enak ketika lu pakai di alam terbuka, terutama dengan teknologi Boost yang dia gunain. Kalau grip gue yakin lah, karena hampir semua teknologi grip yang dikembangkan oleh masing-masing produsen brand, seperti kayak misalnya kalau Salomon yang kemarin gue bilang kontra grip itu dia kembangin sendiri ya. Nanti gue akan jelaskan lebih jauh mengenai soal sepatu, tapi kayak Salomon, Contra Grip maupun ada beberapa brand menggunakan Vibram. Vibram itu perusahaan dari Itali. Nah itu hampir sama semuanya menurut gue, grip aja, tapi ini cushionnya, midsole-nya ini empuk banget. Dan ini midsole yang dipergunakan untuk lari, untuk sepatu-sepatu larinya Adidas. Tapi sayangnya setahu gue Boost ini tidak rigid, artinya gampang rusak. Yang gue takutkan adalah ketika terkena batu, bergesekan dengan batu atau lain, dia gampang rusak ya. So menurut gue, dan insole-nya juga tebal banget cushionnya, parah, empuk banget. Jadi sepatu ini emang enak banget. Mungkin bahkan bisa lu pakai untuk trail running karena ankle supportnya ini masih sangat-sangat fleksibel. Dan jangan lu kira sepatu trail running itu totally semuanya low cut, enggak juga. Ada beberapa setahu gue Adidas punya trail running yang tinggi maupun S-Lab yang dipakai yang dibikin sama Salomon. Itu juga tinggi tuh, dia high cut malah jatuhnya. Agak sedikit boot gitu. Nah, menurut gue sepatu ini kalau lu bikin untuk hiking tapi dengan medan-medan, bukan medan yang berat ya, dalam arti kata lu bukan terobos hutan, masuk ke tengah hutan, terus juga atau lu akan tinggal di hutan lama, itu enak ya. Apalagi kalau misalnya lo hikingnya ke trek-trek yang sudah dibikin atau misalnya emang tempat wisata, itu enak banget sepatu ini, gue yakin ya. Tapi kalau lo punya tujuan untuk misalnya eksplorasi ya, masuk ke hutan atau di medan-medan yang berat yang lo akan masuk keluar lumpur, atau ada kemungkinan lo lama ya, sehingga lo membawa provisi atau supply barang yang cukup banyak, persediaan yang cukup banyak, tas dengan beban berat, support ankle menurut gue kurang cocok karena terlalu fleksibel. Harusnya kalau support ankle yang emang untuk membantu lo untuk menahan di kaki, menahan beban, terutama dari yang ada di baik itu badan lo maupun barang-barang yang ada di badan lo, dia lebih rigid nih. Nah, lacingnya sih memang sudah sampai atas ya, tapi lacingnya sih ini sudah sampai si support ankle, tapi dengan sepatu yang support ankle yang fleksibel begini, gue kira dengan beban berat ketika lu misalnya nih sampai terjadi sesuatu terpleset, support ankle-nya nggak akan membantu banyak. Lu butuh tetap sepatu dengan support ankle yang lebih rigid kalau lu bawa beban banyak, karena lu harus ada di alam terbuka dengan jangka waktu yang cukup lama gitu. Sorry, gue ngerokok dulu, tinggal dikit soalnya. Nah, terus ya menurut gue sih itu ya review dari gue. Jadi satu, bahannya dia tidak support untuk lu lama di alam terbuka, apalagi kalau alamnya medannya cukup berat kayak lu keluar masuk sungai, keluar masuk lumpur. Karena apa?
dia tidak waterproof. Nah, Free Hiker setahu gue ngeluarin juga yang versi GTX yang lebih waterproof ya. Nah, menurut gue lu bisa pakai itu. Tapi gue nggak tahu apakah ankle supportnya rigid atau tidak. Di Free Hiker yang GTX, TRX Free Hiker GTX, gue nggak tahu ankle supportnya sama seperti ini, fleksibel ya atau tidak. Nah, terus kedua, midsole-nya sih lo harus hati-hati sih, jangan sampai sering-sering bergesekan di jalan-jalan yang berbatu, takutnya gampang rusak. Nah, tapi keunggulannya, ini sepatu enteng banget. Jadi buat utamanya untuk perempuan ya kayaknya, dan untuk medan-medan yang tidak terlalu berat, tapi meskipun jauh, menurut gue sepatu ini enteng. Sepatu ini akan sangat-sangat nyaman dan cocok banget. Jadi itulah sedikit review gue tentang Adidas TRX Free Hiker. Sekali lagi ini review hanya dari pandangan mata gue sebagai pengguna amatir, bukan review sebagai seorang yang ahli di bidangnya ataupun material atau desain dari sepatu. Nah, kesimpulannya adalah sepatu ini, Free Hiker yang biasa, adalah sepatu yang sangat enak dan nyaman ketika lu pakai di kegiatan tempat untuk berkegiatan di alam terbuka, tetapi dengan medan yang menurut gue medium, dan tidak bisa dengan medan yang lu bisa keluar masuk area yang basah. Let's say lo harus terobos lumpur atau sungai, menurut gue ini kurang cocok. Dan lu juga tidak cocok membawa beban berat dengan sepatu ini. Menurut gue, kalau lu tetap mau masuk ke gunung dengan medan yang berat, ya, dengan medan yang misalnya basah-basahan, lu bisa coba Free Hiker yang GTX, yang bahannya dari Gore-Tex, ya, bukan prime knit kayak gini, tapi bahannya dari Gore-Tex. Dan cari yang ankle supportnya itu lebih rigid. Kenapa ya? Kayak gue bilang, karena ankle support itu tujuannya adalah membantu lu menahan beban yang ada, yaitu badan lu dan yang ada di badan lu, seperti tas lempang atau kamera atau apapun yang ada nempel di badan lu. Ankle supportnya akan membantu menahan beban itu supaya kaki lu tidak cepat capek dan tidak cepat cedera, gitu, tidak sakit ya. Tanpa itu lu menahan beban berat itu sangat berbahaya, apalagi ketika lu tergelincir, lu bisa kesleo kalau misalnya ankle support lu kurang bagus. Nah, lu kesleo di tengah alam terbuka, di tengah hutan, itu sangat berbahaya. Jadi gua sarankan choose lagi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Tapi untuk Free Hiker, Adidas TRX Free Hiker ya, very recommended untuk kalian yang mau starting, tidak suka dengan sepatu yang berat, terutama untuk ladies, untuk para perempuan. Dan tapi gue sarankan sekali lagi, tidak untuk medan-medan yang berat, yang tujuannya untuk keluar masuk hutan, keluar masuk sungai, lumpur dan lain-lain. Dan kedua, hati-hati pemakaiannya, terutama di bagian midsole-nya, karena setahu gue boost ini gampang sekali rusak. Ya, sekian dari gue. Thank you for watching this video. BJ peace out.